wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf buat kawan-kawan semua karena liburan ini kita masih melakukan sesuatu, tapi ini ada hal-hal yang urgent memang. Tadi Ketua sudah menyampaikan dan juga Pak Bima juga sudah menyampaikan, tapi saya ingin men-stressing sedikit saja. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga sesuai waktu itu, Presiden terdahulu pernah menyampaikan bahwa permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember. Jadi dari kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Itu sebabnya kami mendorong kembali agar Kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua. Seleksi gelombang kedua adalah perpanjangan dari penyelesaian di bulan Desember ini akan dilakukan di bulan mungkin sekitar Maret atau April. Mengapa demikian? Karena ternyata yang kemarin masih banyak kawan-kawan dari honorer atau P3K ini yang bingung masuk ke formasi yang apa, karena kadang-kadang ada yang disebut linearitas. Jadi artinya lulusan ini harus masuk ke sini. Nah, sementara konsep kita saat ini adalah siapapun ketika dia sudah bekerja, mengajar, apalagi kalau kami dulu memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk dulu, harus masuk database dulu sistem. Dan ini yang kami perjuangkan bahwa ini harus selesai di gelombang kedua di Maret-April ini. Nah, ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang setelah pilkada, siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Jadi bukan ada yang tiba-tiba diambil lebih dahulu. Itu yang pertama yang perlu kami stressingkan. Yang kedua, kami Komisi 2 setelah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin. Tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi, masih ada 400.000 yang belum lolos. Jadi 1,3 itu kemarin sudah dikatakan sudah berhasil melewati seleksi. Ternyata isu terbesar itu adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal. Ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui kemarin pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang setelah pilkada siapapun calon bupati terpilih atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau ASN P3K. Untuk itu kami menekankan dengan stressing yang kuat agar melarang, nanti kami minta Kemendagri, melarang bupati terpilih ataupun gubernur terpilih nantinya mendahulukan yang masuk bukanlah mereka yang sudah masuk database dengan ketentuan masa kerja yang lebih lama. Jadi bukan ada yang tiba-tiba diambil lebih dahulu.